وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. الرحمن الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديع نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Babu siang bukan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wa qala syekhunal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa yukhrijus syakhsu so'an an nafsihi wa so'an an kulli man talzamuhu mu'natuhu minal muslimina walau kana radi'an wa yakunu so'u min ghalibi kulli kuti ahlil balad fi ghalibis sanati. Jadi kita nih zakat apa nih? Zakat fitrah. Zakat fitrah udah pada hafal. Berapa liter sadi kalau ngeluarin zakat fitrah? 3,5. Kalau kurang dari 3,5, enggak, boleh enggak? Hah? Kayaknya enggak. Kayaknya ya. Biasanya gitu. Jadi sebetulnya zakat fitrah itu 3 liter. Cuma kurang, ditambah seraup. Cukup. Kalau 3 liter aja kurang, kurangi seraup. Ditambah seraup lagi cukup. Tapi orang kita daripada seraup setengah dah gitu. Orang yang bilang ya nih fitrah cuma 3 liter seperempat, cukup enggak? Kelebihan. Ya tetapi alangkah baiknya kita lebih baik lebih dari kurang. Kalau kurang tambahnya dari mana? Biarin. Padahal 3 liter nih udah cukup, ambilnya seraup lagi. Cukup udah. Itu satu sok namanya, satu sok. Makanya dibilang di sini wa yukhriju saksu, dan seseorang mengeluarkan zakat so'an an nafsihi, satu sok untuk dirinya. Maksudnya kita zakat fitrah buat diri kita nih satu sok. Berapa satu sok? 3 liter lebih sedikit. 3 liter seraup. Hah? 3 liter seraup. Inti kata apaan? 3 liter seraup. 3 liter seraup. Iya boleh, Bang. 3 liter seraup. Cuma kalau diartikan seraup kagak ada standarnya. Seraupnya saji sama seraupnya anak kecil beda. Seraupnya orang yang gede banyakan lagi. Ya.
Jadi kalau seraup kan ukurannya orang bingung, supaya kagak bingung 3,5 liter. 3,5 liter tuh udah masuk sodakoh sunnah di dalamnya. Udah ada pahala sedekah gitu. Pak sedekah sunnah udah. Kan zakat itu sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Baik zakat fitrah, zakat mal itu sedekah wajib. Kalau sudah lebih dari sedekah wajib, ada tambahnya sedekah sunnah. Jadi itulah yang paling baik dilakukan. Kalau nanti ada kurang-kurang dikit, kita punya pahala zakat, ada riaknya, atau ada beras yang kurang bagus nyampur, yang setengahnya itu bisa nambel untuk menyempurnakan zakat kita bila terjadi kekurangan yang tidak kita tahu. Jadi ya udah, kalau udah biasa 3,5 bagus. Jadi cuma perlu diperhatikan zakat fitrah yang kita keluarkan standarnya zakat yang kita makan. Artinya makanan kita beras berapa duit. Kita makan kita beras 10.000 seliter. Jangan dizakati 8.000. Enggak sah. Sebab yang kebiasaan kita makan lebih boleh. Ya, lebih boleh. Jadi jangan suka bikin jelek zakat kita daripada yang biasa kita makan. Jadi apa di sini dibilang wa yukhriju, dan mengeluarkan as-sakhsu seseorang so'an, satu sok. Ini satu apa yang bilang? Nah, satu kulak, kita nggak kenal tuh kulak. Ya, kulak itu barangkali ukuran orang kan beras kagak pasti. Kalau kita umum ukuran liter, orang kampung ukuran batok, 1 stik dia bilang. Orang kota kilo. Nah, jadi orang lain kulak. Kita nggak kenal tuh kulak, kenalnya literan. Jadi ya kalau dibilang 1 sok, 3 liter lebih sedikit itu 1 kulak. 1 kulak namanya. Sama juga ukuran tanah. Kalau kita beli tanah di sini meteran, beli di kampung bata, tombak. Ada lagi are. Saya di Cianjur are. Nah, itulah ukuran kayak begitu. Termasuk ini kulak. Jangan kita cari-cari kulak apaan sih. Udahlah nama dia. Ya, nama orang sana. Ya orang mana nih? Orang seberang. Ya kalau yang pengarangnya orang Palembang, ukuran Palembang, kulak namanya. Jadi pengertiannya kulak 1 sok. Pengertian 1 sok 3 liter lebih sedikit. Tetapi kita bulatkan di dalam zakat 3,5 liter. Apa kita 1 sok? Ya udah anggap 1 sok. Padahal lebih. Ya. Jangan sampai kurang. An-nafsihi untuk dirinya. Diri siapa? Diri seorang kepala keluarga. Ya, dalam keluarga ada bapak kepala keluarga. Dia mengeluarkan 1 sok untuk dirinya. Kemudian wasoan 1 sok lagi, 1 kulak lagi di sini kulak. An kulli man talzamahu mu'natuhu, untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mu'natahu ya memberi makan minal muslimin, dari orang muslim. Misalnya seorang bapak punya istri, punya anak. Selain punya anak, punya ponakan tinggal di rumahnya. Tuh makannya dia yang tanggung. Ada bibinya tinggal di rumahnya. Ada orang tuanya tinggal di rumahnya. Pokoknya bapak itu mengeluarkan zakat 1 sok untuk dirinya, dan 1 sok untuk orang yang menjadi tanggungannya, yang menjadi ya tanggung jawabnya. Pokoknya apa yang ada di rumah situ, ponakan ke pembantu, itu tanggung jawab dia umpamanya. Maka zakat pun menjadi tanggung jawab dia. Ya, jadi tanggung jawab zakat dibebankan kepada orang yang menanggung pembiayaan orang yang ada di dalam rumahnya. Kan bukan saja istrinya saja, bukan saja
anaknya saja. Barangkali ada ponakan, ada anak yatim lagi dipiara. Nah, anak yatim udah berapa? Semua itu kewajiban sang bapak. Dan tiap-tiap orang yang dikeluarkan itu satu sok jumlahnya. Kalau kita udah apalah 3,5, 3,5. Nah, begitu. Zakat fitrah. Nah, kalau mau dikembangkan bahwa kapan mulai boleh mengeluarkan zakat? Kalau udah masuk bulan Ramadan, misalnya, malam ini nih masuk Ramadan, udah, saya mau bayar duluan lah, anak-anak semua keluarin zakatnya, dibagiin besoknya, cukup, boleh. Jadi dari awal Ramadan. Kalau udah masuk Ramadan, baik di tengah, di pinggir, udah semua boleh. Kapan terakhir orang selesai sholat Id? Jadi orang selesai sholat Id, paman adda qoblas sholati fahiya zakatun makbulah, waman adda ba'das sholati fahiya sodaqatun minas sodaqat, kata Nabi. Siapa orang mengeluarkan zakat, orang belum rapi sholat Id, maka itu dianggap zakat yang diterima. Tetapi apabila dia mengeluarkannya sesudah selesai sholat Id, itu tidak dianggap zakat. Sedekah sunnah, zakat belum kebayar. Batas orang pulang Id. Orang-orang pulang Id. Iya, batasnya terakhir. Terakhir. Misalnya habis sholat Id, itu bini beranak, maka anaknya wajib zakat. Habis sholat Id, Bini beranak. terakhir. Iya, Anaknya wajib. Kalau anaknya lahir sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Kalau udah sholat, Udah nggak ada. udah. Zakat kita aja udah rapi kalau udah sholat. Tapi kalau Jalannya ada gitu. ya itu cuma masalah. Tapi kan bisa jadi. Lebaran kita sholat Id lagi sholat, dia beranak. Nah kita sholat masih di musola, dia udah beranak, udah kena itu. Udah ayo zakat. Nah itu orang yang udah rapi sholat Id, udah bersalam beranak, bebas dari zakat. Kalau anak meninggal di bulan puasa, kena zakat nggak tuh? Iya meninggal bulan puasa kena zakat, kan sebelum meninggal hidup dulu. Udah masuk zakat itu. Udah masuk bulan Ramadan. Iya, udah masuk Bulan Ramadan Ramadan. hilal Ramadan, tuh anak mati, maka kagak kena zakat. Sebelum masuknya Ramadan. Masuk Ramadan sakarat, pas itu kena zakat. Iya. Kalau dia minggir-minggir, zakatin aja. Misalnya lagi mau masuk, kan belum masuk, lagi mau masuk Ramadan, keburu mati, alah zakatin aja udah. Padahal secara hukum boleh kagak dizakatin. Daripada itu udah zakatin aja dah. 3,5 liter berapa mahalnya gitu. Tapi cara hukum belum. Cuma udah minggir bener, ya. Minggir bener. Iya. Iya, udah dikit lagi mau masuk. Masuk apa? Masuk Ramadan. Kita jalan dari sini sambil belong, waduh, dikit lagi. Sampai rumah maghrib, ya udah Ramadan. Kan sedikit itu. Ya kita itu kan. Begitu. Dan nanti banyak, ya ini saya cuma ngembangin aja supaya apa? Ya, lebih paham. Kemudian bagaimana kita mau zakat sama guru kita di kampung. Sedangkan kalau kita ke sono itu udah rapi, jauh. Jadi yang penting ngeluarinnya. Sajaku mengeluarkan zakat untuk diriku karena Allah. Asal udah dikeluarin pisahin. Nanti membawainnya boleh. Sekalian lebaran ke sono kan. Tapi ngeluarinnya itu yang penting. Mengeluarkan. Masalah berikutnya. Kita udah bayar zakat sebelum Ramadan. Masih ada Ramadan. Kita bayar zakat buru-buru. Habis Ramadan pas lebaran kagak punya beras kita. Saja aku pinjem zakat ini. Masak dulu. Jadi niatnya minjem. Besok udah ketemu ganti.
Jadi boleh itu kita pinjam zakat. Jadi minjem, dia kagak tahu tuh yang punya beras kita pinjam. Nah kan kita udah bayar zakat, lebaran kita kagak punya beras. Ada beras udah kita keluarin zakatnya. Supaya apa? Supaya keburu ngeluarin zakat. Kan kalau udah habis Ramadan udah nggak keburu. Masih ada orang udah keluarin zakat. Kita tahu kita kagak punya, biarin dah. Yang penting dia udah saya zakatin. Mau lebaran kagak punya beras. Saja aku pinjam beras ini. Ya masak lah, bikin ketupat aja. Jadi lebaran dah ceritanya. Nah, kira-kira lebaran 2-3 hari ada duit, gantiin baru kasih. Boleh. Tapi masalah kayak gini jarang terjadi, tapi namanya hukum kita kudu tahu. Ada lagi misalnya kita lagi kumpul 5 orang nih. Kumpul 5 orang. Saya ada murid saya kasih saya zakat. Udah, ini Ustaz, saya zakat puasa, zakat diri saya. Iya, saya terima. Saya sendiri belum zakat. Ada teman saya, ini beras saya zakat sama kamu ya. Zakat siapa? Zakat saya. Saya niatin itu. Nawaitu an aku zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala, kasih dia. Dia dikasih. Dia bilang, saya juga bini saya belum saya zakatin. Dia zakat lagi situ. Dia kata, ya iya saya buat anak saya zakatin lagi di sini. Sampai 5. Nyampe ke saya lagi. Itu zakat. Udah sampai, ini dapat. Tadi saya zakatin buat diri saya. Sekarang buat bini saya saya zakatin. Nah bini. Ya anak saya ada 2, baru 1 ini saya zakatin lagi. Muter nyampe lagi ke saya. Wah, saya zakatin lagi dah buat anak saya sih. Hampir rapi semuanya zakat boleh. Iya. Tetapi syaratnya nggak boleh janji. Kalau janji haram, nggak boleh. Kebetulan aja, ini makanya masalah saya bilang. Janjian maksudnya. Janjian kita janjian. Iya, ayo kita bertiga nih ya. Saya cinta kamu itu kalau lagi mari jangan berhenti. Nah itu nggak boleh. Maksudnya, supaya habis. Dia punya anak 3 habis. Ibaratnya itu juga. Cuma 3 tersegah. Tapi pakai janji, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak pakai janji, boleh. Kebetulan seorang zakatin, ini jam. Kalau nggak janji, nggak bisa terjadi. Tapi kalau janji nggak boleh. Kalau kebetulan tanpa janji boleh. Ini cuma memperluaskan aja pandangan-pandangan yang ada di kitab-kitab gede. Kitab sini mah nggak nerangkan kayak gitu. Ya, jadi zakat boleh dipinjam, zakat boleh digilir, ya, asal syaratnya tidak janji. Dan banyak lagi cara-cara yang lain. Di sini walau kana rodian, walaupun anak masih dalam susuan, punya anak kecil masih nyusu, udah kena zakat. Jangan pun nyusu, lahir aja sebelum Ramadan kena zakat. Jangan ada baru bener lahir masa kena zakat di londoyan papa itu. Tapi dalam hukum wajib mengeluarkan zakatnya. Sehingga kita tahu kan anak yang bagaimana. Anak lahir mati, ya kalau dia lahir mati sebelum Ramadan biarin, ya. Kalau masuk ke Ramadan lahir masih ada rohnya, mati. Nah, ngalamin bulan Ramadan walaupun beberapa menit dia wajib zakat. Gitu aja. Ukuran orang yang kagak usah ngeluarin zakat yang kayak apa? Buat makan kagak ada, yang dijual kagak ada, maka dia tidak wajib zakat. Ini masuk bulan Syawal, nggak wajib, dia malah wajib dizakati. Tapi kalau masih ada yang dijual, maka kewajiban zakat tetap. Ya apa TV, apa motor, bahkan kemarin saya terangin genteng, rumah masih ada gentengnya, genteng laku dijual, ganti atap masih wajib zakat. Jadi jangan makan kagak ada apa motor ada nggak zakat udah dianggap dia miskin. Banyak yang kayak gitu, itu belum. Iya.
Wa yakunu sa'u, dan satu so' itu ya, min ghalibi kuti ahlil balad, dari makanan pokok satu penduduk. Misalnya kita penduduk Jakarta, makanan kita beras, emang Bansari makannya nasi, maka satu so' dari beras. Kita tinggal di satu daerah yang makanannya sagu atau terigu. Ada kan, kalau di Arab nggak ada yang makan nasi di Arab. Makannya apaan tuh? Makanan Arab yang bundar tuh. Ya namanya shawarma makanannya. Itu kayak kita apaan tuh? Kue apa? Ntar dicobet, dicocol, dicuculin. Udah yang makannya kenyang. Orang-orang barat makanannya pisah, terigu itu pisah. Udah nggak makan nasi lagi. Kalau kita kan udah makan pisah kenyang, udah makan belon, ya makan kita nasi. Iya. Belon dan bodok yang benar perut. Makan nasi mau makan belon. Ya. Bahkan kadang-kadang dia makan lontong 10 biji kan sama. Ya. Kita udah makan belon juga. Bukan makanan kita lontong, nasi. Walaupun lontong dibuatin nasi, diganti nama, ya. Ya. Lain. Dan sekarang kita zakat, udah jangan zakat nasi, beras zakat aja lontong. Ya kagak boleh. Enggak boleh walaupun dimakan kenyang. Kecuali memang satu negara, satu daerah, satu provinsi yang makannya sagu, maka zakatnya sagu. Kan ada penduduk yang makannya jagung, ya zakatnya jagung. Ada penduduk yang makannya pasir, zakatnya pasir. Kalau ada. Artinya apa? Di sini dibilang apa? Wa yakunu so, dan satu so itu min ghalibi kuti ahlil balad, dari kebiasaan yang menjadi makanan pokok satu negara, satu kampung. Ya, jadi apa? Pokoknya makanan pokok di kampung itu, itulah yang wajib dizakati. Ya, kalau kita tinggal di mana sihnya makan jagung misalnya, maka kita jangan zakat beras, zakatnya jagung. Nah, gitu. Kemudian fi ghalibis sana pada kebiasaan setiap tahun. Ya, jadi tiap tahun kita bayar zakat fitrah. Apa yang harus kita bayar? Ya makanan pokok, yang biasa dimakan penduduk itu tiap tahun. Wa qadruhu arba'u hafanat bikaffan muqtadilil khalqah. Nah, ini lebih susah lagi ukurannya. Ukuran satu so ini 4 kali ciduk dengan telapak tangan orang yang normal. Orang normal kayak kita nih. Sekarang nih, 1 ambil, 1 kali itu. 2, berapa kali dibilang di sini? Arba'a hafanat. 4 kali cukup. Nah, kalau nggak ada takaran. Nah, cuma ukuran orang yang cidukan ini orang yang normal. Ada orang kate, sebenarnya kecil-kecil, nggak jadi. Ada orang yang gede sekali ini bos bakul, ya nggak juga. Jadi ini disebut apa di sini? Mu'tadilil khalqah. Di situ apa sih mu'tadilil khalqah? Hah? Saya nggak lihat nih. Telapak tangan orang yang sedang, ya artinya orang normal, kagak gede kagak, kecil kagak. Jadi tapak tangan ya seraup. Apa kalau kita bilang segini seraup apa sih? Seraup. Tadi seraup apa? 1/4 raupan orang yang normal. Gitu. Kalau 4 raupan anak kecil ya dikit, ya, normal. Alka. Wa wajnuhu, nah kalau ditimbang, nah, jadi ini ukuran mana mau dipakai? Raupan boleh, setik boleh, kiloan boleh. Nah, kalau pakai timbangan wajnuhu dan ditimbang, ya, khomsatu artolin, 3 kati, wasulusu biritli Baghdadi, 3 kati dan sepertiga. 5 kati. Hah? Di sini 5 kati. Oh 5, iya. 5 dan sepertiga kati.
5 kati dan sepertiga kati. Nah, gimana tuh? 5/3. Ya? 5/3 tadi. 5 kati 300. Di sini khamsatu artal, 5 kati, wasulusu birit lil Baghdadi, dan sepertiga dengan katian Baghdad. Itu katian Baghdad. Katian Irak lain lagi. Katian, makanya yang enak kita jangan bicara ini ukurannya aja. Kalau mau tahu ada berapa, pakai apa? Pakai raup. 4 raup orang normal, tambahin sedikit. Pakai kati, yaitu 5 kati dan berapa tuh? Dan sepertiga katian Baghdad. Katian Baghdad bagaimana? Saya malas nerangin, pergi aja ke Baghdad. Artinya ya katian Baghdad. Nanti kalau bilang katian Irak bisa lain lagi. Kalau Indonesia bukan katian, letteran. 3 letter setengah gitu. Kalau di sini 5 kati dan sepertiga. Itu ukurannya. Itu kalau mau tahu ukuran orang. Kalau mau tahu ukuran kita 3 letter setengah. Itu 1 sok. Kalau mau 1 letter setengah. Ya kalau aturan sebenarnya 3 letter tambahin sedikit. Kan nambahin sedikitnya ini susah. Orang kita timur biasanya lebih bagus membulatkan aja dah. Istilahnya lebih baik lebih daripada kurang. Ayo 3 letter setengah. Itu aturan bayar zakat. Jadi ini kita biar ngerti, zakat itu wajib tiap tahun kita bayar. Pertama, macam beras yang kita pakai, yang mana tadi? Apa? Ukuran makanan kita. Itu ukurannya. Kalau enggak sah. Lebih boleh. Kemudian mulai kapan zakat fitrah boleh dikeluarkan? Masuknya bulan suci Ramadan. Awal Ramadan aja udah boleh. Kapan akhirin zakat? Setelah selesai orang melakukan sholat Idul Fitri, bukan Idul Adha. Idul Adha nggak ada zakat kan? Idul Fitri. Berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan? 3,5 liter. Bagaimana anak yang lahir persis di bulan suci Ramadan? Udah kena zakat. Atau dia lahir habis sholat Idul Fitri, nggak kena zakat. Atau tengah-tengah orang sholat Idul Fitri, dia beranak tuh istri, zakatin apa kagak? Zakatin aja. Itu hilaf di situ. An bilang enggak, udah nggak ada zakat. Kan Ramadan habisnya udah subuh udah habis, nggak ada itu, udah nggak ada Ramadan, masih puasa kita. Nah, jadi gonjang ganjing, itulah yang disebut ilmu rewel di situ. Dia kata begini, alah udah keluar aja. Udah zakatin, pas awal anak kita nggak makan, kita begitu kan nggak ada berasnya. Ada beras, udah kita keluarin tuh zakat. Takut kalau nggak kebayar, baru kalau Ramadan habis kan. Nah, jadi boleh kita pinjam. Dalam hati aja itu ngomong sama Allah. Jangan tangga, gue pinjam zakat. Jangan apa. Ya artinya Allah yang Maha tahu. Kemudian kalau kita mau mengeluarkan zakat itu kepada famili kita yang tempat tinggalnya jauh, Lebaran kita ke sana, ya nanti sekalian silaturahmi. Jadi yang penting dikeluarkannya semasi adanya bulan Ramadan. Bukan dipinjam, ditahan aja. Saja aku melakukan zakat fitrah, cuma niat dia lah tuh mau kasih famili yang ada di kampung. Ya udah kita simpen aja dulu. Baik, kalau ada yang mau nanya soal zakat nih biasanya umum. Iya. Jadi kan Iya. bayar zakat niatnya aja boleh ngeluarin di waktu yang tadi sebelum sholat Id. Tapi memberikannya boleh kapan aja. Sampai ada batas waktunya nggak?
seminggu 2 minggu. Iya jangan terlalu lama lah gitu. Ya kalau terlalu kita misalnya gini, kepengen mau ziarah ke rumah saudara gitu kan sebulan, ya Allah lama banget sebulan. Emang di Honda kagak makan apa ya sebulan? Nah, jangan terlalu lama, dipercepat. Sebab zakat itu lebih cepat sampai kepada sasaran, lebih afdol. Apalagi lebih tepat sampai kepada sasaran yang sangat membutuhkan. Misalnya famili kita ada di kampung, kalau kita nahan sampai sebulan, ya kagak makan dia, ya artinya udah lapar. Sedangkan zakat untuk menutupi orang yang perluin. Kalau kagak pakai tiki, dah pakai tiki kirim. Ya, artinya batas tertentu enggak. Uruf apa tuh istilah uruf? Menurut adat dah. Wah kalau 3 hari sih dong, kalau habis minggu kelamaan. Ah itu batas uruf ambilnya. Ya. Harus beras itu. Boleh nggak kita misalnya telepon, ini misalnya kan orang kampung, kita telepon sama teman, orang keluarin zakat saya udah keluarin di sini. Boleh. Jadi dikasihnya dari sana, nggak nunggu besok. Boleh. Boleh. Ya, sekarang telepon kan sama juga. Misalnya apa? Di Ono ada berasnya. Saudara kita ada di kampung sana ada beras. Tolong beras ente ana pinjem ya buat zakat ana, buat zakat saya di sana. Nanti saya ganti. Ya, nanti dia tuh yang penting bisa niatnya. Sajaku akal ke zakat untuk saudaraku si Anu gitu. Boleh aja. Nikahin aja boleh. Nikahin tuh boleh. Misalnya apa? Saya mau kawin misalnya. Cuman saya gak datang ya. Kamu wakilin aja. Nah, boleh. Nah, bagaimana caranya? Misalnya penghulunya, aku nikahkan engkau kepada si Anu untuk saudaranya si Anu. Entahnya yang terima bilang, saya terima nikahnya si Anu untuk si Anu. Habis nikah nggak make dia dah. Lah iya kan gimana? Tapi boleh dalam hukum. Boleh. Nah, begitu. Apalagi Fitra. Tolong pinjam beras saya wakil. Ya udah dibilang saja aku melakukan zakat fitrah untuk si Ano, bukan untuk dia, bukan untuk si Ano. Nah, nanti kalau dia datang kemarin ganti atau kita kesana kita ganti, boleh aja. Zaman canggih sekarang. Berarti zakatnya ngutang bakal kita. Zakat ngutang. Kok ngutang kita? Iya kan kita ngutang. Bukan ngutang, ya kita minjem ini nggak apa-apa karena darurat, bukan dia kagak punya kita nggak punya, karena jauh jaraknya. Bayarnya transfer boleh? Boleh. Transfer duitnya? Iya boleh aja. Zaman dulu canggih. Dulu nggak ada transfer-transferan dulu. Misalnya apa? Zakat mal, ya kan zakat mal. Saya mau mengeluarkan zakat mal karena duit saya di bank ada 100 juta umpamanya. Kan 100 juta itu 25.000 ya. 2,5 juta. Lalu kita mau kirimkan kepada dia cuma 1 juta ya. Kita bilang, saya udah ngirimkan zakat, saya transfer rekening itu mana? Ya boleh bener, enakan lagi itu. Ya artinya nggak usah ongkos-ongkos bawain. Cuma itunya bilang kepada Allah diniat, ya Allah saya melakukan zakat. Nah, sama orang itu kita bilang, nih saya transfer zakat saya buat ente. Ini berapa? 1 juta. Ya udah. Jadi dalam hukum boleh zakat ditransfer. Zaman canggih sekarang. Ada gitu. Mustahik kan udah ditentuin. Iya. Kalau ini kasus sih tiap tahun, imam taraweh dapat beras dari beras zakat, boleh terima nggak? Imam taraweh termasuk golongan mustahik apa bukan? Kan ada imam taraweh emang kehidupan sehari-hariannya kurang, kerjaannya cuma ya usaha kecil nggak nyukupin, ya terima. Berarti harus mustahik ya? Ada yang imam bos, jadi jangan kasih dia juga kagak boleh nerima. Sebab apa? Bukan mustahik. Kan imam itu bukannya zakat itu dapatnya satu imam, enggak ada. Jadi bukan imamnya, tetapi miskinnya. Kalau dia jadi imam,
kebetulan kehidupan miskin, dia berhak menerima zakat bukan karena imam. Karena apa? Miskin. Imam kaya, ya karena memang tidak ada zakat untuk imam, ya kagak boleh diterima. Kan yang satu imam, tapi bukan imamnya yang dilihat, miskinnya. Nah, jadi boleh saja apapun statusnya, kalau memang dia tergolong orang fakir atau orang miskin, apapun statusnya. Ada pengusaha miskin banget, ya kagak ada kali usaha miskin mah. Andai kata ada bukan pengusahanya, miskinnya yang kena. Iya, tapi nggak ada pengusaha miskin. Saat ini kebiasaan kita ini kan musola menerima panitia zakat. Nah, Ya. zakat berasnya itu dibagiin ke warga-warga itu gimana? Lah emang begitu Bang. Warga-warga yang mampu. Oh, yang mampu jangan, panitia Rata, salah. semua rata, termasuk imam dikasih juga tuh yang ditanyain. Jangan, nanti salah tuh. Panitia yang salah melaksanakan hukum zakat tanggung jawab. Mengapa? As-shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Yang 8 asnaf itu. Nah, 8 macam. Bukan 8 macam dia itu enggak boleh, enggak bisa. Mesti 8 macam. Enggak boleh keluar dari 8 macam. Wah, 8 enggak ada, adanya cuma 3. Ya enggak apa-apa. Yang penting dia termasuk dari asnafus samaniyah. Ini yang kesalahan kita. Panitia itu tanggung jawab banget. Imam bukan imamnya, miskinnya, fuqara atau imam tapi amilin. Jadi amil. Amil itu masih dipertentangkan. Sebab apa? Amil yang sebenarnya diangkat oleh Menteri Agama, bukan orang panitia membentuk. Tapi ya Menteri Agamanya kalau datang kemari, ya kita bentuk, nah gitu. Jadi kita ambil masih Allah, kita yang bentuk lah panitia. Jadi amilin biar dikaya boleh. Masjid saya tuh setiap kebanyakan zakatnya boleh nggak? Ya boleh, bukan berzakat, udah punya dia. Makanya termasuk orang kondangan misalnya. Orang kondangan sama saya, kebanyakan memang nggak ada yang terima gitu. Bukan nggak ada yang terima, kenapa ya? Gurunya masih diterima, saya bilang, kalau ente mau sedekah sama saya, ente kondangan saya terima dulu. Udah terima, ini ya, ini saya sedekah lagi. Nah, jadi jelas pahalanya.
Jangan orang pandang, ini ustadz nih, udah saya nggak terima. Jadi enggak aja sedekah bukan, apa bukan? Kalau ada ustadz, misalnya kondangan, baiknya terima dulu. Ustadz saya terima, ya kondangan ustadz. Nah berarti kan secara masyarakat sudah kondangan tuh, ya. Nah cuman saya sedekahin ustadz, nah dapat pahala tuh orang. Daripada kita kondangan, kebanyakan udah nolak aja, ustadz. Saya ajarin, bagusnya ente terima dulu. Kok gitu ustadz? Udah terima punya ente deh tuh. Baru ente sedekahin sama saya, ente dapat pahalanya. Oh iya deh ustadz, mari. Ayo, hari pulangin buru-buru. Karena pahalanya tuh. Iya, supaya saya kondangan saya bebas. Nah, udah kondangan kan saya, sedekah dia dapat pahala. Kalau datang belum, udah nggak terima. Artinya kondangan saya nggak diterima, dia mau dikasih sedekah nggak ada ijab kabulnya. Kalau udah terima, ya Ustaz saya terima ya, makasih Ustaz kondangan sama saya, ini pulangin lagi. Nah dapat sedekah. Kalau ada murid terima kondangan guru, ya nggak apa-apa sih, ya. Ya man, tuh murid nggak ada berkahnya di kudu murid. Bukan berarti saya mengharap nanti lagi diterima itu loh. Iya. Tapi Misalnya di sini di wilayah ini ada 50 kakak, kita punya 100 kantong. Bagusnya dikasih 22 atau yang 50 kita kasih aja yang lain yang mampu. Jangan menyalahi. Ada 100 bungkus. Yang miskinnya cuma ada 30 orang. Wilayah kita. Kalau mau kasih wilayah juga, kasih itu orang. Aturan dapatnya 1, 3. Jangan, oh 1. Jatahnya nanti buat yang mampu. Ah, panitia salah. Kasih 3. Kalau memang mau 1, nggak apa-apa. Cari orang miskin di daerah lain. Sebab yang namanya zakat fitrah bukan per RT. Setiap muslim boleh terima. Di RT kita ada 100 bungkus. RT kita ada 30 orang. Kemudian ada lagi RT sono. Kita bagiin, boleh. Sebab dia termasuk kategori 8 macam. Bukan zakat itu untuk wilayah sendiri, enggak ada. Boleh kita oper kemana saja. Asal kita ini udah kebagian. Jangan kita punya RT dapat 100 bungkus, di RT 30 orang dibagi nih, 30 kagak. Besoknya berhentinya di RT. Iya. Nanti baru kita bersiam ya. Ada lagi atau gimana? Tahun besok panitia zakat hati-hati. Iya. Orang kalau udah belajar jangan sama yang belum belajar. Imam itu Tuntas. iya. Hati-hati. Tahun besok hati-hati. Iya. Terus bagian ambil berapa besar? Sama. Dia ngambil banyak kanunya. Berarti kalau misalnya ada 100 kantong, mustahiknya 30, misalnya kebagian 3 kantong, ambil 3 kantong juga gitu. Iya, boleh. Kalau seorang 10 liter sekantongnya misalnya, 10 liter, ambil 10 liter juga. Kalau misalnya orang yatimnya, orang terbatas betul, beras banyak betul, jadinya dapat 3 kantong, 30, dia 30 juga. Ya nggak ada beda. Yang biasanya kan gitu, ada yang curang. Ya ininya dapat sekantong, dianya sekantong di depan orang, 10 kantong di belakang pintu. Iya. Ambil itu katanya panitia. Panitianya ada 100. Wah, banyak banget. Misalnya itu yang ngebagiin dianggap panitia gitu. Bukan, amil itu penerima, pencatat, pendistribusi. Itu kalau 100 tuh amil ngapain? Kalau pembagian mah walaupun panitianya cuma 1 juga pembagian bisa aja. Iya banyak, tapi taruhlah nggak cukup 1, 3, sampai 100 ya bingung. Artinya nggak semua panitia itu ambil ya? Iya? Artinya nggak semua anggota panitia itu ambil? Enggak semua yang bagian itu amil, enggak. Misalnya gini,
saya nimbrungnya ada berapa buat tangga, mari saya bantu. Oh dari masukin amil, jangan sukarela ikhlas itu. Amilnya udah tercatat dari awal. Nah, siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendara, siapa yang bakal naker-nakerin, siapa yang bakal mendistribusikan. Nah, udah kita cantumkan orangnya dalam jumlah yang wajar secara organisasi. Kalau organisasi kita itu uruf, arti uruf menurut adat nggak pantas. Ini berapa panitia? 100 orang? Dah, musalah secomat. Ini 100 orang. Ya kalau masjid gede bisa jadi. Istiqlal 300 orang bisa jadi. Artinya tergantung populasi penerima zakatnya. Tergantung tingkat kesulitannya. Kan kalau di Istiqlal datang beras terkan. Ya kalau panitianya sedikit, 100 mungkin gak kebagian. Nah, nggak rapi dikerjain. Kadang-kadang emang saya pernah di tempat saya, panitia itu udah kecapean, capek betul-betul. Hanya pendistribusiannya kagak rapi, masih ada di itu. Itu jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Kalau bisa malam Id habis. Jangan kita mempersulit diri. Oh di zakat bagi kampung sono, ya repot. Mestinya ada. Tapi saya di masjid Ustadz Satiri itu suka lambat bagiannya. Udah lama malah ini katanya ada beras bagian Ustadz Ijik. Ada yang datang ke rumah saya bawa beras. Saya tanya kok saya? Oh rupanya memang ada Araudo. Saya punya yayasan Araudo. Itu kepala sekolahnya Amila. Waktu ada pembagian saya minta tuh ke sana, selalu dapat. Ya emang selalu ada bagiannya. Kebetulan kan saya dulu di masjid ini sebagai pembina waktu ada zamannya Haji apa dah yang dulu babaknya si Jasni. Itu udah pertama jadi masjid itu saya, bapak saya Ustadz Haji Asni itu. Makanya sekarang saya khotib masih terus di situ. Kalau ada pembagian zakat, walaupun saya bukan jadi yayasan Araudo, kena dulu yang musuh. Iya masih. Masih. Iya. Cuma yang saya bilang pembagiannya udah lama, bulan Ramadan kemarin udah habis tahun. Ya sebab apa? Mungkin panitia kurang, lain kali kalau bentuk panitia karena itu zakat mesti segera sampai ke sasaran. Makanya panitianya itu dibentuk. Kalau ada panitia ada zakat mal bagi dia. Boleh. Ini kamu ya 500 kamu tugasmu bawain ke sono supaya zakat itu segera selesai habis dibagi buat nahan. Cukup ya? Ya udah. Nah, iya. Banyak masih nih. Kita panitia zakat istilah jadi. Panitia zakat nih takutnya banyak salah. Nah pertama gini, misalnya kita udah distribusin semua, habis dah rapi. Datang lagi yang mau bayar zakat. Nah kita kasih lagi yang udah terima boleh gak? Masih bulan suci Ramadan tapi. Oh kalau masih, ya kemudian sesudah kita terima maksudnya Epi diapain? Semuanya udah ada rata, dapat udah habis nih. Ada yang datang lagi bayar zakat. Nah yang udah dapat boleh gak kita kasih? Oh boleh. Nah, asal dia itu tercatat orang yang 8 macam. Orang miskin pun dapat. Besok jangan rata ya. Ini makanya besok jangan rata. Diam aja sih semua penduduk. Terus yang zakat mal itu boleh gak kita beliin beras untuk? Jangan, haram. Harus tetap duit dapat. Tetap duit. Ada zakat cuman 1 juta misalnya. Ya kita pilihin aja beberapa orang yang miskin kita kasih amplop, yang lainnya beras aja nggak ada amplop. Sebab duitnya 1 juta. Oh duitnya ada 100 juta umpamanya, kebagian semua. Tapi nggak keluar dari yang 8 macam juga. 8 asal. Jangan sekali-kali. Dulu pernah saya lihat di Batu Sari. Ada seorang panitia zakat mintain ke kampung-kampung. Udah rapi, zakat dijual. Tuh beras, setiap musola dibagiin jam dinding. Itunya imamnya dibagi kain. Ini apa nih zakat? Ya ngaji dulu, besar banget dosanya. Itu artinya kalau zakat uang nggak boleh dibeliin barang. Dulu ada juga nih orang Kemanggisan dulu termasuk Haji Jali pada itu ngasih zakat setiap tahun kain kepada ulama-ulama. Zakat kain.
Ya ulama mah terima aja kain emang. Ya cuma dianya nggak boleh yang namanya zakat mal, jangan dalam bentuk benda, mesti bentuk uang. Gitu. Kalau yang zakat fitrah dalam bentuk uang kan banyak orang bayar fitrah tapi bentuk uang. Nah itu boleh gak dibeliin beras atau ngasih duit aja? Makanya besok kalau mau jadi zakat fitrah bermodal dulu, beli beras karung. Oh, mau nih bawa itu kan, ayo nih endokin berapa itu misalnya satu fitrahnya 35.000 umpamanya, berapa ini bu, ya 7.000 nih, oh 2 orang endokin 2 bakul. Nanti panitianya ajarin saja aku, ibu tuh pegang tangannya, bu pegang beras nih yang panitia nih, saja aku melakukan zakat untuk diriku karena Allah. Ntar yang panitia bilang, iya saya terima, kata panitia. Ayo lagi bu, buat siapa? Saja aku terima zakat buat suamiku. Iya saya terima. Begitu, udah habis sekarung, beli lagi sekarung. Ini yang pernah terjadi udah habis nih sekarung, dia kagak beli, berat itu dijual lagi. Nah ini yang salah, anggapan dia kan Panitia memodal dulu. bermodal dulu. Kalau kagak modal pinjam di warung. Warung kan buat dagang. Udah saya pinjam. Kalau udah laku saya bayar. Saya utang gitu. Dikasih kan warungnya juga buat jual beras. Ada ribet juga ya. Kalau kita tolak aja gimana? Beliin beras aja dah bu, terkini lagi Iya, gitu. nyusahin orang namanya itu. Iya, Bu. Udah aja dulu dah. Emang begitu maksudnya sih, cuma nyeksa banget dikasih. Gua gak bayar zakat media dah, gua disuruh beli. Jangan. Jadi panitia itu harus membuat nyaman bagi orang yang membayar zakat. Jangan pakai disuruh begitu. Jadi intinya orang yang bayar zakat fitrah pakai duit harus diberasin, gitu. Harus dibeliin beras. Menurut mazhab Syafi'i harus beras. Harus beras. Nggak boleh duit. Kalau anak-anak itu ibu-ibu pengajian yang Ustaz, saya di SD dimintain zakat, udah saya kasih pakai duit, gimana Ustaz? Ya kalau ibu lebih baik anggapnya sedekah, zakat lagi dari mula. Gitu. Ya habis kita mau nolak di sekolah, bisa-bisa tuh anak berhenti besok. Ya ini bayar zakat. Cuman kalau kita mau berpegang pada mati, anggap aja sedekah, zakat beli lagi beras. Kecuali kalau guru SD bilang bisa zakat bawa beras, nah sah dah udah. Dia gak kan beras mau duit juga. Iya beras bisa kantongin, kok duit. Ya gitu. Besok kalau udah deket-deket bulan Ramadan mau jadi bikin panitia zakat, boleh kumpulin dulu nanti saya ajarin caranya supaya sah gitu. Bisa-bisa nanti banyak yang ngambek gara-gara ngaji. Nah, kemarin gue dapat zakat, sekarang ngaji udah kagak dapet. Dia kagak ngerti kalau dia bukan asnafus samania. Dia tahunya 8 tahun dapet aja. Tahu-tahu sekarang kagak dapet. Waduh ini guru mana nih? Brengsek juga dia. Padahal gitu. Jadi zakat fitrah yang berhak yang menerima. Zakat fitrah? Zakat fitrah yang ada mustahil. Yang 8. Oh, yang berhak dapat. Yang berhak dapat. Ya, 8 macam, yatim, miskin, fuqara, kemudian wal amilin, amil, ya rikob itu budak sahaya, sekarang udah nggak ada. Kemudian ya jihad fisabilillah. Nah, sekarang jihad fisabilillah orang kebanyakan ngasih guru. Sebab apa? Jihad tuh artinya perang di jalan Allah. Sekarang zaman perang kagak ada. Sekarang yang jihad guru untuk umat Islam. Ya, tapi sebagian kaul mengatakan nggak boleh guru. Jihad tuh orang-orang yang perang. Jangan diganti-ganti namanya. Tapi sebagian ulama ada jihad sekarang udah nggak ada. Yang ada guru yang berjuang. Nah, saya sependapat guru ngaji. Guru ngaji yang muridnya kagak bayaran. Kan banyak di kampung-kampung tuh bukannya bayaran nih duit uang pelita apa uang minyak nih. Itu yang begitu kasih fitrah. Kalau kayak saya ya boleh saya terima, cuma saya nggak makan, saya kasih lagi daripada nggak dapat saya nih hanya dikasih dah, bagi aja. Saya enggak. Satu misalnya kalau keluarga kita ada yang nggak waras itu wajib nggak kita kasih zakat? Keluarga zakat. Orang gila lah istilahnya. Orang gila yang terus-terusan gilanya nggak wajib. Kalau orang gila ntar sebulan dia gila, sebulan dia baik. Banyak orang gila yang begitu. Giliran aja bulan tua gila.
bulan muda baru gajian baik. Nah, itu. Jadi kalau dia gilanya terus menerus, nggak usah sembahyang kagak wajib, ngasih zakat kagak wajib. Tapi kalau dia ntar gila, ntar dia baik, ntar dia gila, ntar dia baik, tetap dikasih. Cukup deh ya. Ya udah supaya barokah. Oh besok saya khotib. Saya belum lihat jadwal. Dan besok ya khotib. Takut kelupaan gitu. Di Oh di Anur. Oh, iya. Iya Nur ya? Iya, yaudah insyaallah. Iya. Supaya barokah semua, ilmu bisa diterima, bisa diamalin, bisa paham, bisa berkah. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa fahman zakiyah wa qalban khashi'ah wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.